Kelainan yang dapat sejak lahir. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan selama masa tumbuh kembang janin dalam kandungan. Kelainan kongenital dapat menyebabkan bayi lahir dengan kecacatan atau gangguan fungsi pada organ tubuh atau bagian tubuh tertentu. Beberapa faktor penyebab kelainan kongenital adalah: pertama, faktor genetik. Setiap sifat genetik yang menentukan bentuk dan fungsi organ tubuh dibawa oleh kromosom. Kromosom adalah komponen pembawa materi genetik yang diwariskan dari orang tua ke anak. Jumlah kromosom normal dalam tubuh manusia adalah 23 pasang. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Paparan radiasi atau zat kimia pada ibu hamil seperti pestisida, obat, alkohol, asap rokok, dan zat kimia lainnya dapat meningkatkan resiko bayi mengalami kelainan bawaan. Hal ini karena efek racun dari zat-zat tersebut bisa mengganggu proses tumbuh kembang janin pada ibu hamil. Yang ketiga yaitu faktor gizi selama hamil. Diperkirakan sekitar 94% kasus kelainan bawaan yang ditemukan di negara berkembang ini terjadi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan gizi buruk sejak hamil. Yang keempat, faktor kondisi ibu hamil. Saat hamil, ada banyak kondisi atau penyakit pada ibu yang bisa meningkatkan resiko janin di dalam kandungan untuk mengalami kelainan kongenital. Beberapa kondisi dan penyakit itu termasuk: pertama, infeksi saat hamil, misalnya infeksi air ketuban, sifilis, rubella, atau virus Zika. Yang kedua, anemia saat hamil. Yang ketiga, komplikasi kehamilan. Ada beberapa kelainan kongenital yang dapat terjadi pada bayi. Yang pertama, bibir sumbing. Yang kedua, cacat tabung saraf. Yang ketiga, penyakit jantung bawaan. Yang keempat, kelainan pada kulit. Yang kelima, bagian tubuh tidak normal seperti kaki, pengkor, atau bengkok. Yang keenam, kelainan bentuk dan letak tulang panggul. Yang ketujuh, kelainan pada saluran cerna seperti penyakit Hirschsprung, fistula saluran cerna, serta atresia anus. Kemudian kelainan fungsional yang dapat terjadi yaitu gangguan fungsi otak dan saraf seperti sindrom Down. Yang kedua, gangguan metabolisme seperti hipotiroid. Yang ketiga, gangguan pada indera tubuh seperti tuli dan buta. Yang keempat, kelainan pada otot, misalnya distrofi otot dan sindrom. Deteksi dini dan penanganan kelainan kongenital. Kelainan bawaan dapat dideteksi sejak janin masih di dalam kandungan. Kondisi ini biasanya dapat diperiksa oleh dokter kandungan, termasuk dokter kandungan subspesialis feto-maternal. Untuk mendeteksi apakah terdapat kelainan bawaan pada janin, dokter dapat melakukan pemeriksaan USG kandungan, tes darah janin, tes genetik, serta pengambilan sampel cairan ketuban. Ada beberapa upaya untuk menurunkan resiko terjadinya kondisi kongenital. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Yang kedua, melakukan imunisasi sesuai anjuran dokter. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan merokok atau menghirup asap rokok.